Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanif. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Hanif. Apa kabar? Masih Halo. semangat, Pak? Ibu Ika. Agak putus-putus nopo nggih suaranya gitu. Mudah-mudahan tetap semangat. Oh, Sudah jelas suaranya. Pak Hanif, hari ini ada rencana untuk coaching dengan Pak Eko nggih? Nggih, Bu, ada hari ini. Mudah-mudahan nanti hasil coachingnya baik dan kita nanti akan berusaha untuk membantu Pak Eko, Pak Hanif. Kira-kira bagian mana nih yang bisa kita kembangkan bersama terkait dengan kompetensi coachingnya Pak Hanif nih, Pak? Nggih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti pada yang disampaikan oleh Bu Ika tentang kompetensi itu yang ingin saya kembangkan, yaitu pada itu, untuk itu Bu, pertanyaan berbobot, Bu. Oke, ya, jadi memunculkan pertanyaan berbobot ini cenderung seringkali saya sudah satu kali pertanyaan itu merasa berbobot selesai, Bu. Nggak bertanya lagi, nggak bertanya lagi. Saya anggap itu sudah paling susah itu. Nah, ini kebiasaan ini akan saya kembangkan, saya latih lagi, saya tingkatkan supaya ya berbobotnya itu ya berbobot, tambah berbobot, tambah berbobot. Itu bisa seperti itu bagaimana? Jangan sedang berbobot itu langsung berhenti saja, langsung saya berdayakan itu rasanya lucu. Ya, mungkin sebelum coaching, Pak, menurut Pak Hanif itu pertanyaan berbobot itu yang seperti apa, Pak? Mungkin supaya kita bisa menyepakati, oh ini sudah berbobot nih, nanti Pak Hanif bisa mengimplementasikan itu, Pak. Kira-kira berbobotnya yang bagaimana? Baik, untuk pertanyaan berbobot, mungkin menggali dengan kesadaran sendiri coachingnya, kemudian membawa si coach ini terbuka terhadap apa yang menjadi ide dan gagasan dia ya. Jadi itu, Bu, yang berbobot ini yang memunculkan kesadaran dan gagasan dari coach. Gitu. Berarti bagian ini ya Pak, nanti bagian panjenengan proses menggali kesadaran dan menggali gagasan dari si coaching ya. Nanti kita sepakat ya Pak, nanti kita amati tentang ini. Untuk saat ini Pak, bagaimana Pak Hanif berada pengalaman-pengalaman sebelumnya, bagaimana proses Pak Hanif menggali gagasan atau menggali kesadaran Pak? Mungkin dari level 1 sampai 100 nih, mungkin Pak Hanif levelnya berapa puluh kata gitu. Baik, karena tadi tidak beralur ya, maka ya dalam level itu ya masih 70-an lah. Ya masih. Kenapa? Karena tidak tuntas, banyak hal tidak tuntas yang saya gali dari sebuah percakapan. Itu. Oke, Pak Hanif, jadi nanti hari ini kita akan belajar bagaimana membangun kesadaran coaching dan menggali gagasan dari coaching ya. Semoga untuk selanjutnya Pak Hanif melakukan coaching dengan Pak Eko. Oke, terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Hanif. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Luar biasa. Biasa di luar. Baik, kita ketemu lagi Pak Eko. Dalam suasana yang santai ya, untuk melakukan kegiatan percakapan atau coaching. Pada kesempatan ini, Pak Eko ingin menggali tentang apa Pak yang ingin dibahas di dalam
kesempatan kali ini, Pak. Ya, baik Pak. Tadi kan saya sudah mendapat materi dari instruktur ya terkait dengan program supervisi di sekolah ya, yang berbasis coaching tadi. Itu saya sangat tertarik sekali itu. Jadi saya pengen mencoba membuat ini bisa dilaksanakan di sekolah, Pak. Jadi program supervisi berbasis coaching di sekolah saya bisa terlaksana dengan baik. Baik. Yang ingin Pak Eko capai dari kegiatan supervisi ini yang akan dibicarakan tentang supervisi ini apa, Pak? Ya, baik Pak. Selama ini kan supervisi yang kita lakukan tahunan itu Pak ya. Setiap tahun sekali diadakan, yang penting ada instrumen, para supervisor datang ke kelas, menyaksikan, kemudian menceklis apa yang dilihat. Sudah seperti itu. Saya pengen tidak seperti itulah, seperti yang materi yang saya dapatkan tadi bahwa harus ada berarti pra supervisi apa seperti itu, berarti ada wawancara dulu dengan guru yang akan supervisi, kemudian pelaksanaannya, dan kemudian paskanya itu juga ada komunikasi antara supervisor dengan yang disupervisi, begitu Pak. Seperti itu. Baik. Oke, berarti intinya yang ingin dicapai dari kegiatan percakapan tentang kegiatan supervisi ini adalah adanya pengembangan ya Pak. Adanya pengembangan, adanya lebih baikkan kegiatan supervisi agar lebih bermutu. Baik, apa sih menurut Pak Eko ukuran keberhasilan dari keberhasilan itu, Pak? Ya, ukuran saya ada terjadi antara guru dengan supervisor itu kegiatan perannya ada tampak, kemudian pascanya juga tampak begitu, sehingga kan antara guru dan supervisor ada komunikasi yang bagus terkait dengan pelaksanaan supervisinya pada situ. Baik, jadi ada keseimbangan ya antara supervisor dan supir yang disupervisi ini. Kalau ukurnya itu ya. Kira-kira yang harus dipersiapkan itu apa saja agar ukuran itu bisa tercapai? Ya, sepemahaman saya model supervisi coaching ini belum dipahami lah, terutama oleh teman-teman supervisor, sehingga paling tidak informasi ini atau materi ini harus diselesaikan dulu kepada mereka agar tahu apa sih tugas supervisor yang semestinya, bukan sekedar, malah ada kan nanti disampaikan Bu Ratri itu bahwa supervisor hanya ini berkasnya ini colongin dewek kayak gitu kan. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Itu bisa paling tidak ada pemahaman dulu kepada teman-teman supervisor bahwa ini adalah tugas supervisor untuk bisa memberdayakan guru yang berprofesi, begitu Pak. Baik, karena berdasarkan pengalaman itu ya. Kemudian tadi ada hal yang harus disiapkan seperti itu, maka yang perlu dikembangkan ini kan supervisor kan sebentar lagi ya, awal pertengahan semester. Apa sih yang perlu dikembangkan agar tujuan supervisi ini seperti harapan Pak Eko tadi? Apa yang perlu dikembangkan, baik dari supervisornya atau dari guru yang akan disupervisi? Apa yang perlu? Kalau dari segi supervisornya, tadi supervisor harus memahami dulu apa tugasnya, rangkaian runtutan dari tugasnya dari supervisor seperti apa, itu harus tahu, sehingga motivasi dari supervisor pun harus disamakan persepsinya bahwa supervisor harus seperti ini, sehingga harus melakukan yang seperti ini dalam rangka memberdayakan. Kalau dikaitkan dengan guru yang disupervisi, berarti guru supervisi harus siap
ketika supervisi yang melengkapi diri dari perangkatnya, melengkapi diri dari kompetensi yang akan dikembangkan begitu Pak. Persiapan masing-masing begitu. Banyak ya Pak, berarti yang perlu dikembangkan untuk agar kegiatan supervisi itu tidak asal datang, tidak asal centang ya, tapi berdasarkan instrumen. Kurang lebih ada 33 instrumen itu. Nah, menurut Pak Eko ya, untuk membantu tujuan itu berhasil, ya, membantu keberhasilan daripada tujuan itu, apa saja sih hal-hal yang bisa membantu keberhasilan daripada kegiatan supervisi ini supaya seperti harapan Pak Eko tadi? Kalau menurut saya mungkin awalnya pemahaman persepsi dulu. Berarti saya harus berkumpul dengan supervisor dulu tadi. Kemudian ketika supervisor sudah paham langkah-langkah apa yang dilakukan, saya juga perlu ketemu dengan seluruh Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan bahwa supervisi itu bukan memberikan ketakutan pada guru, dan sebenarnya mau mengembangkan dari kompetensinya untuk bisa menjadikan pembelajarannya lebih bermakna bagi anak-anak. Jadi paling tidak pemahaman dulu semuanya tentang supervisi ini. Kalau sudah paham, maka ya tinggal kita menindaklanjuti sesuai dengan jadwal yang ada. Karena begitu. Baik, untuk yang sudah ada dalam membantu keberhasilan itu, untuk yang sudah ada jadwal sudah ada. Jadwal karena masih lama kita belum siapkan, nanti kita akan siapkan jadwalnya, kemudian instrumennya juga kita siapkan. Pak. Oke, berarti ada yang sudah menjadi rutinitas, ada instrumen dan jadwal itu, ya. Cuma perlu dirubah saja. Baik, dukungan apa yang diperlukan Pak agar kegiatan supervisi ini bisa berhasil Pak? Ya, yang pertama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah itu menegaskan kepada semua Bapak dan Ibu guru untuk bisa memahami ini bahwa supervisi itu bukan sekedar rutinitas, tapi untuk memberdayakan pembelajaran di kelas. Jadi ada penegasan Kepala Sekolah itu di Bapak dan Ibu guru semuanya. Juga menegaskan kepada para supervisor untuk bersungguh-sungguh dalam melakukannya itu. Ini kalau kepala tidak menegaskan lagi sungguh-sungguh, ya sama aja pelaksanaan juga disosialisasikan, tapi masih belum satu visi. Ya. Dan menyamakan visi bersama para supervisor juga harus ada begitu. Kalau visinya sudah melekat bersama, kita ingin mengembangkan sekolah, ingin memajukan sekolah, ya itu mungkin bisa terlaksana lah. Jadi minimal paling tidak mindsetnya berubah, ya. Mindset dari semuanya sih, para supervisor maupun Bapak Ibu guru, Pak, supervisi itu adalah untuk perbaikan pembelajaran di kelas begitu Pak. Bagus sekali Pak, luar biasa ya. Jangan sampai saya jadi supervisor yang disupervisi Pak Eko. Aduh, Pak, itu senior saya, udah Pak ngisi sendiri gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali harapan-harapan Eko pada kegiatan ini, khususnya yang menjadi percakapan pada siang hari ini, Pak. Nah, yang terakhir Pak Eko, untuk Pak Eko bisa menyepakati waktu kapan ini akan berjalan, Pak, agar menuju kegiatan supervisi yang berhasil, Pak. Kapan akan dimulai? Ya, baik. Memulainya memang kalau waktu memang tidak mendesak, karena jadwal supervisi kan biasanya malah di semester genap. Semester genap itu di bulan Oktober November. Jadi sehingga masih ada peluang sih untuk lama, paling tidak untuk mensosialisasikan itu yang memang lebih secepatnya. Soalnya bahwa inilah bahwa supervisi berbasis coach ini minimal sudah bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Paling tidak saya sampaikan kepada kepala sekolah dulu. Karena ini kan saya belum kepala sekolah, gitu ya. Baru wakil kepala sekolah yang membidangi di kurikulum ini. Sehingga nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah
inilah ada penguatan lah sebenarnya, mungkin itu sudah lama model supervisi karena ada wawancara awal, kemudian wawancara setelah itu memang di aturan main supervisi sudah adanya, memang perlu penegasan kembali bahwa di dalam supervisi akademik di model coaching ini alurnya jelas, ini yang akan sampaikan Pak Kepala Sekolah untuk bisa nanti kita solusikan kepada Bapak Ibu semuanya, gitu Pak. Secepatnya yang kalau yang ini. Iya, jadi ada hal yang perlu diingat juga ya Pak, hasil supervisi itu tidak membuat takut guru. Iya. Ya, iya, tidak membuat takut guru. Baik Pak, ini untuk mengakhiri percakapan kita pada siang hari ini Pak, monggo Pak Eko bisa refleksikan apa sih yang kita bisa simpulkan daripada percakapan kali ini, Pak. Singkat saja. Ya, baik. Refleksi saya dari percakapan ini, paling tidak ini membantu saya untuk memprogres pemikiran saya terkait dengan supervisi dan langkah yang harus saya lakukan seperti apa. Yang utama tadi, sosialisasi kepada Bapak dan Ibu itu perlu disampaikan sehingga ada satu pemahaman. Begitu Pak. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak. Terima kasih untuk tema perbincangan kita hari ini. Ya, mungkin ini saja nih Pak. Nah, nanti bisa kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu Ika. Gimana Pak perasaannya tadi melakukan coaching dengan Pak Eko nih? Perasaan saya untuk yang pertama mendebarkan. Berdebar-debar ya. Berdebar-debar ini. Berdebar-debar karena tapi saya senang juga Bu, karena dengan menjadi coach ini saya khususnya dalam kegiatan ini semakin tahu alur tentang sebuah percakapan. Ini menjadi konsep dasar kita. Tidak hanya, saya kira model alur percakapan seperti ini tidak serta-merta ada di sekolah saja, dimanapun bisa. Ya, ketika kita sedang diskusi dengan masyarakat, dengan orang, apalagi di luar sana kita tidak tahu basic mereka. Jadi saya sangat senang sekali. Gitu. Saya juga senang Pak mendengarnya. Kemudian ini Pak terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Yang pertama terkait dengan kesadaran dari coaching, kemudian yang kedua terkait dengan memunculkan ide dan gagasan. Bagaimana Pak Hanif menilai proses coaching itu sendiri tadi yang Bapak lakukan? Nah, baik, jadi mendengar tadi untuk kedua kompetensi itu yang saya lakukan tadi dari coaching ini sangat antusias sekali menyampaikan unek-unek, menyampaikan ya, beliau menggali apa yang ada di benak beliau itu oleh coach ini, dan saya bisa mendengarkan secara bebas, ya tidak saya judge, tidak saya asumsikan bahwa kalau Pak Eko itu supervisinya tegas nanti sekolah itu akan bermutu Pak. Itu tidak. Jadi tanpa itu semua harapan Pak Eko itu muncul dengan sendiri, gagasan itu muncul. Kemudian pada yang kedua, tanya berbobot itu juga ada ngajuan pertanyaan terbuka yang berasal dari apa yang beliau dengarkan, beliau lihat di sekolah, dari pendapat supervisi di luar, bahwa supervisi jangan hanya datang di centang sendiri ataupun berdasarkan usia, tapi memang tugas sekolah dan kita sama-sama belajar dalam supervisi itu agar lebih kompeten untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu gurunya sendiri. Begitu Bu Ika. Kalau menurut Bapak nih, tadi levelnya 1 sampai 170.
Kira-kira sekarang levelnya berapa, Pak? Wis 100 atau gimana, Pak? 90. Wes, mantap. 97 Puas ya, Pak, ini. berarti ya. Sudah ada Nggih. peningkatan, gitu. Peningkatan Nah, dan ini. perlunya 10% Oke. penyederhanaan kata saja. Kira-kira 90 ini di bagian apa, Pak? Yang membuat Pak Hanif itu, wah saya udah yakin nih udah 90 nih. Karena saya melihat bahkan lebih dari itu, Pak, gitu. Sudah lebih dari itu. Ya, harusnya tadi ada kompetensi pertanyaan berbobot, tapi ketika saya menjadi pendengar aktif ini sudah meningkatkan kemampuan saya lebih. Biasanya ada kebiasaan kita sering memotong, ya, iya, menyela, ya. Nah, ini yang tadi Bu Ika tanyakan ya. Yang bagian mana? Ya, saya menjadi pendengar yang aktif ini luar biasa sekali. Percakapan siang ini, itu Bu Ika. Ternyata tidak hanya kemampuan membuat pertanyaan berbobot, tapi kemampuan mendengar aktifnya itu meningkat juga. Makanya itu Pak, 99 Pak itu Pak. Luar biasa. Nanti mipil Bu. Nah ini mohon izin, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Monggo. Jadi saya tadi mengamati memang kemampuan Pak Hanif untuk menggali kesadaran itu sudah luar biasa Pak. Terkait apa yang ingin dicapai, keberhasilannya bagaimana, bahkan tadi sampai caranya bagaimana gitu, sampai agak detail gitu ya. Dan itu kalau menurut saya sudah mencapai apa yang Pak Hanif harapkan hari ini, bahkan sudah menggali gagasan, terutama gagasan ini kan agak sulit kadang ya ketika kita berbicara dengan orang. Tadi Pak Hanif sudah bisa menggali gagasan-gagasan dari Pak Eko, contohnya, oh nanti saya mau sosialisasi untuk para supervisor ini supaya pendidikannya atau gurunya atau proses supervisinya lebih bermutu. Nah, itu yang saya lihat sudah bagus Pak. Jadi mungkin kita sama-sama mengembangkan terkait dengan pertanyaan berbobot itu pakai kata kuncinya Pak Hanif ini. Tadi saya nemu apa nih yang ingin dicapai, apa ukuran keberhasilan, bagaimana keberhasilan itu dinilai. Itu saya nyatet Pak, mungkin Pak Hanif juga punya catatan-catatan ini, nggih. Nah, ini luar biasa Pak. Jadi secara umum kalau saya lihat sudah keren lah ini, apalagi pengalamannya luar biasa. Itu saja Pak Hanif. Mungkin di akhir ini Pak Hanif ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan proses supervisi coaching hari ini. Baik. Mungkin apa yang ingin dikembangkan Pak Hanif ke depan terkait dengan kemampuan coaching? Baik, singkat saja untuk kemampuan yang ingin saya kembangkan ke depan adalah berlatih kembali tadi menyusun kalimat inti pada sebuah alur percakapan baik ceritanya maupun kemampuan kompetensinya. Itu saja Bu. Terima kasih Pak Hanif. Mudah-mudahan kemampuan ini berkembang. Untuk selanjutnya selamat siang dan selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Baik, terima kasih Bu.